Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini saya akan melaksanakan video praobservasi bersama rekan saya. Di sini ada Pak Mujib. Baik Pak, langsung saja ya Pak. Ya. Nah, sebelum observasi, di sini kita akan melakukan praobservasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bapak. Ya, baik, bisa dimulai Pak? Bisa. Yang pertama yang akan saya tanyakan di sini adalah tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan ketika kegiatan observasi itu apa Pak? Tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan itu peserta didik mampu menganalisis perubahan wujud zat. Nah, itu mulai dari zat padat maupun zat cair. Baik, di sini berarti Bapak akan menggunakan project ya Pak? Ya. Baik, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai apa ini Pak? Nah, area pengembangan yang akan saya capai itu peserta didik dari hasil yang diamati itu mampu membuat sebuah karya yang dimana karya itu berbentuk sebuah tulisan itu. Jadi tulisan itu nanti akan ditempel di salah satu tempat atau di mading yang disitu bisa diakses oleh semua peserta didik. Jadi memiliki hasil yang nyata walaupun mereka belum mempelajari tapi sudah tahu alurnya seperti itu. Baik, berarti di sini nanti akan menciptakan produk-produk yang dihasilkan kemudian akan didokumentasikan ya Pak ya? Iya. Kemudian strategi yang akan dipersiapkan apa nih Pak? Strateginya itu yang pertama yang akan saya persiapkan itu saya mengajak peserta didik untuk menyiapkan apa saja yang dibutuhkan di situ. Contohnya kalau kita kan skup kecil, kita menyiapkan lilin saja. Lilin. Jadi masing-masing kelompok nanti rencana saya akan diadakan sebuah lilin dan wadah khusus untuk perebusan air untuk zat cairnya tadi. Jadi hasil pengamatan itu langsung double nanti Bu. Ada yang dia zat padat itu langsung berubah dan zat cair itu langsung berubah. Jadi pengamatan itu langsung bisa dua sekaligus. Baik, wah sepertinya menarik sekali ya Pak ya. Di sini saya besok ketika observasi banyak belajar mengenai pembelajaran yang akan Bapak laksanakan. Pertanyaan selanjutnya yang akan saya tanyakan, penilaian yang akan Bapak gunakan itu apa Pak? Yang sekiranya setelah itu dapat Bapak evaluasi atas keberhasilan pembelajaran yang Bapak lakukan. Ya, jadi yang penilaian yang akan saya lakukan itu asesmen formatif Bu. Saya ngambilnya di asesmen formatif aja. Asesmen formatifnya itu pakai quizzes. Nah, kebetulan nih quizzes itu kan bisa bermanfaat buat anak-anak. Contohnya mereka kan suka bermain nih anak-anak. Nah, jadi saya memanfaatkan itu quizzes agar mereka itu lebih paham dalam belajar, dan saat mereka menganalisis materi-materi yang sudah dipelajari itu lebih mudah. Baik, setelah praobservasi tadi yang saya tanya, baik Pak, sasaran waktu untuk kita melakukan observasi kira-kira kesiapan dari Bapak kapan ya Pak ya? Hari Kamis sudah siap Bu. Baik. Kebetulan kan pas sesuai mata pelajarannya. Baik, hari Kamis ya Pak ya. Pertanyaan dari saya cukup ini Pak. Saya harapkan ketika kita melakukan observasi dapat membuat Bapak lebih semangat lagi melakukan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian saya pun dapat belajar bersama Bapak melakukan kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Saya harapkan nanti dapat lebih terlaksana dengan baik sehingga sampai pada saat pasca observasi. Ya. Terima kasih ya Pak. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh ada motong itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang apa? Terkait apa? Perubahan Zat air. zat cair dan zat padat. Oke, sebelum kita belajar,
alangkah baiknya kita membangun kesepakatan terlebih dahulu ya. Kesepakatannya gimana kalau seumpama selama belajar itu tidak ada yang ribut? Sepakat? Oke. Terus setelah itu saat melakukan pengamatan semua harus berkarya. Sepakat? Oke. Hari ini siapa yang hadir? Jadi ya. Oke. Baik, Hafiz, sebelum kita mulai belajar silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Siap, Kak. Action. Baik, anak-anak, hari ini tujuan pembelajaran kita ada 2 tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu memahami terkait perubahan wujud zat padat menjadi zat cair berubah zat padat. Terus yang selanjutnya peserta didik mampu memahami perubahan air ke uap. Nah, sekarang media yang kita gunakan itu ada lilin dan air. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita bagi kelompok dulu. Ini sudah terbagi menjadi 2 ya. Tempat duduknya yang laki sendiri, perempuan sendiri. Ini kita jadikan satu kelompok saja ya. Sepakat? Yang ini jadi satu kelompok, sepakat ya? Baik. Sekarang kita mulai melakukan pengamatan. Silakan kalian amati terlebih dahulu perubahan wujud zat yang terjadi pada lilin. Apa saja yang terjadi silakan didiskusikan. Lalu dicatat hasil diskusi kalian terkait perubahan wujud zat yang terjadi pada lilin. Action. Oke, tadi sudah mengamati lilin ya, sudah muncul hasilnya. Sekarang kita lanjut ke pengamatan air. Nah, dari sini dilakukan mulai dari pembakaran. Perebusan itu dilakukan mulai dari bawah api sampai naik ke atas, itu nanti dilihat hasilnya apa saja. Baik. Yang putra sudah ready ya airnya ya. Karena yang putri, nah itu sudah keluar asap dan didihannya. Oke, sudah jelas ya? Action. Oke, tadi sudah dilakukan pengamatan ya, mulai dari perubahan wujud lilin yang tadinya utuh dia bisa mengurang sampai lain sebagainya. Nanti silakan dipresentasikan. Terus ada juga air yang awalnya dia tidak mengeluarkan asap bisa mengeluarkan asap. Coba sekarang yang kelompok 1 silahkan dipresentasikan hasil pengamatan tentang lilin. Ayo maju sini ya. Ya, dibacakan. Oke. Yang kelompok 2 terkait air. Oke,
Record ya. Sekarang dievaluasi bersama. Perubahan pada lilin ya saat dibakar dia berubah menjadi zat apa? Cair. Oke. Setelah dia cair nih meleleh ke bawah. Lelehannya itu zat cairnya setelah dingin dia berubah menjadi padat. Tapi tidak beraturan karena tidak disediakan wadah yang bisa mengatur wujud zat itu kembali seperti semula. Oke, tadi hasil dari pengamatan kelompok 1 sudah bagus tapi kurang lengkap. Oke, sekarang sudah kita lengkapi ya. Yang Putri sekarang tadi mempresentasikan bahwasannya perubahan pada air itu saat air dipanaskan dia akan mendidih dan mengeluarkan sebuah asap. Nah, asap itu menjadi sebuah uap. Nah, tapi ada nggak proses yang ketinggalan? Apa prosesnya yang ketinggalan? Yang belum disebutkan? Uap atau uap sebelum air itu mendidih itu tadi tidak disebutkan ya, ada yang ketinggalan ya. Nah itu nanti silakan dilengkapi secara bersama. Oke, untuk kegiatan akhir ya, kegiatan akhir silakan kalian siapkan satu kertas ya. Oke, sekarang kegiatan kita mulai dari awal hingga akhir sudah selesai. Mulai dari kegiatan inti sampai refleksi sudah semua. Bapak harap kalian dapat menggunakan apa yang kalian pelajari saat ini di kehidupan sehari-hari dengan baik ya. Sebelum kita tutup acara kegiatan pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan kecerdasan pemikiran bagi kita sehingga kita dapat bersekolah dan berpikir belajar dengan baik. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Wujud syukur kita bisa belajar. Habis silakan dipimpin kembali doa untuk akhir pembelajaran. Oke, doa untuk akhir pembelajaran sudah kita lakukan. Terima kasih atas waktunya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.
pagi Pak Mujib. Pagi Bu. Hari ini sampai kita di pasca observasi kemarin ya Pak. Setelah saya mengobservasi Pak Mujib di kelas kemarin, bagaimana perasaan Bapak setelah saya melakukan observasi di kelas kemarin? Jadi perasaan saya waktu di observasi itu, saya tuh memiliki sebuah tantangan tersendiri ya. Karena di kala saya mengajar itu bakal ada teman yang menilai gimana sih pembelajaran saya, gimana sih proses pembelajaran saya, gimana itu nanti bisa meningkatkan kualitas pembelajaran saya. Jadi saya merasa sangat senang. Oke. Jadi setelah saya melakukan observasi, Bapak lebih sedikit tenang, terus lebih sedikit terarah seperti itu ya Pak. Iya, jadi semua itu mulai dari senang, terus terarah itu muncul di dalam diri saya. Biasanya kan ngajar kalau tidak ada yang mengobservasi itu kan kadang kita itu sulit untuk menilai diri kita sendiri. Tapi beruntungnya ibu mau melakukan observasi di bawah saya, jadi saya bisa mengetahui apa sih kekurangan saya, apa sih kelebihan saya nantinya. Setelah hal itu, adakah kelemahan atau kelebihan dalam praktik pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin? Kekurangannya ada. Kekurangannya itu peserta didik kebanyakan malah bermain dengan alat peraga yang saya gunakan. Mereka melakukan pengamatan itu, menganalisa setiap kegiatan itu malah sambil bermain. Jadi fokus untuk pengamatannya itu kurang. Kalau untuk kelebihannya nih ya, kalau kelebihannya itu di saat peserta didik melakukan analisa terkait perubahan wujud zat itu, mereka langsung bisa mengetahui secara langsung. Jadi perubahan nih, karena kan saya kemarin pakainya kan lilin ya. Nah lilin itu dia yang tadinya padat, terkena api panas, dia akan mencair. Nah mereka itu mengamati, oh gini ya ternyata dari padat itu nanti bisa cair, terus bisa setelah dingin bisa berubah menjadi padat lagi. Jadi mereka mengetahui secara langsung, bukan hanya melalui abstrak atau bayangan. Jadi kelemahannya hanya alat peraga itu jadi bahan permainan anak-anak ya Pak. Iya. Mungkin karena selama ini di kelas belum pernah menggunakan alat peraga Pak. Jadi anak-anak apa ini rasa ingin tahunya lebih besar. Menurut Bapak, apakah pembelajarannya sudah berhasil Pak? Kalau menurut saya itu ya, pembelajaran yang kemarin itu sudah berhasil mencapai di angka 85% ini. Kenapa kok bisa seperti itu? Dari hasil refleksi atau dari hasil asesmen juga itu menunjukkan pemahaman peserta didik itu meningkat secara signifikan. Yang dulunya itu pernah saya pancing terkait pemahaman perubahan wujud zat itu mereka belum mengetahui sepenuhnya. Tapi setelah saya menggunakan alat peraga itu, menggunakan lilin dan proses pembelajarannya itu saya buat lebih asik, itu jadi lebih pemahamannya lebih meningkat. Yang tadinya hanya mencapai 40% sekarang sudah menjadi 80%. Jadi peningkatannya sangat tinggi. Jadi di pembelajaran ini menurut Bapak sudah 80% ya Pak? Berarti ke depannya bisa dong 100%. Oh bisa Bu, asalkan peserta didik itu memiliki rasa keinginan tahu yang sama. Jadi nggak cuma pada saat itu dengan alat peraga yang hadir itu nanti ada alat peraga lain mereka terus malas itu ya jangan. Karena harapan saya nanti kalau saya menyusun program dan membuat model pembelajaran yang baru, harapan saya peserta didik tetap memiliki semangat dan antusias yang tinggi. Jadi pembelajaran itu bisa naik mencapai ke 100%. Berarti terus tingkatkan strategi ya Pak ya. Tadi saya lupa menanyakan ketika kelemahan tadi menggunakan alat peraga, bagaimana cara Bapak mengatasinya? Tadi kan ketika Bapak mengeluarkan alat peraga, jadi anak-anak itu membuat alat peraga itu menjadi mainan. Nah,
Bagaimana Bapak mengatasi kendala tersebut? Oke, untuk mengatasi kendala itu kemarin itu anak-anak malah ya saya pertama setelah saya tahu alat peraga itu buat mainan, udah coba kalian sekalian itu saya gunakan untuk ice breaking atau merefresh pikiran anak-anak dengan coba kalian ambil itu dari lelehan itu, kalian ambil tempelkan di tangan kalian, nanti itu pasti akan nempel dan bentuknya keren. Atau coba kalian teteskan ke air, nanti dia bisa berbentuk seperti mangkok. Menarik sekali ya Pak. Jadi dari alat peraga tersebut bisa menjadi bahan mainan untuk anak-anak ya Pak. Kapan Bapak melaksanakan dari kendala-kendala tersebut? Tentu kan Bapak sudah mengamati terlebih dahulu ya Pak. Setelah itu mungkin kedepannya akan lebih Bapak perbaiki lagi. Nah, dari hal tersebut kapan Bapak akan melaksanakan perbaikan dari pembelajaran yang Bapak laksanakan? Untuk perbaikan pembelajaran yang akan saya laksanakan itu rencananya di minggu ketiga, Bu. Karena minggu kedua besok itu anak-anak lagi proses untuk menganalisa kembali terkait masalah wujud zat itu, tapi satu-satunya seperti ini. Yang tadinya dia wujud zat benda ke cair ke menjadi uap itu saya ajak analisa kembali atau mengulas analisa dengan gaya abstrak. Nah, untuk perbaikan yang benar-benar signifikan agar mencapai ke titik 100% itu di minggu ketiganya. Jadi anak itu melaksanakan pembelajaran itu yang tadi belum mencapai 100% hingga mencapai 100% itu di minggu ketiga. Karena minggu keduanya itu masih proses kembali, pemahaman kembali agar peserta didik itu tidak semata-mata hanya praktek lagi, tapi saya ajak mengolah analisa secara abstrak untuk merangsang pola pikir mereka yang jelas. Oke baik Pak. Di sini saya malah yang belajar dengan Pak Mujib ya dari strategi pembelajaran yang Bapak lakukan. Kemudian dari kendala-kendala yang Bapak di kelas, kemudian dari pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas, siapa yang akan Bapak libatkan dalam meningkatkan pembelajaran Bapak ke depannya? Oke, kalau untuk pelibatan itu yang jelas dari rekan sejawat guru, itu dari rekan-rekan dewan guru yang ada di sekolah, itu akan saya libatkan, saya mintai support dan diajak untuk gimana sih kalau kita melakukan hal ini secara bersama, mohon masukan. Yang jelas pertama itu masukan. Setelah rekan-rekan sejawat memberikan masukan, nanti saya ajak berdiskusi kembali terkait pemecahan masalah-masalah yang akan timbul. Nah, di situ juga rencana saya akan mengajak wali dari peserta didik tersebut, orang tuanya, agar wali juga mengetahui, oh ternyata sekolah itu bukan hanya kok mempelajari materi-materi yang hanya lewat buku, tapi peserta didik belajar secara langsung. Jadi ada kolaborasi antara guru, peserta didik, rekan sejawat dan wali murid. Jadi di situ nanti akan bisa mencapai angka 100% untuk tingkat pemahaman peserta didik. Karena kalau peserta didik itu kan didampingi dengan wali, semangat mereka kan akan timbul juga. Jadi kolaborasi ya Pak ya, Iya. untuk meningkatkan pembelajaran Bapak. Kemudian pelaksanaannya Pak. Pelaksanaan untuk Waktu pelaksanaannya setelah dari sini kapan Bapak? 1 minggu ke depan, ini kan udah minggu kedua. Kebetulan besok itu mata pelajaran IPAS dan itu akan saya lakukan untuk teknik abstrak tadi, pembelajaran secara abstrak. Minggu depannya baru kita peningkatan dari awal kembali, menggunakan pembelajaran yang langsung, menggunakan alat peraga dan melihat kondisi-kondisi yang menjadi permasalahan itu nanti kita selesaikan di minggu ketiga. Baik Pak, dari proses
pasca observasi ini bagaimana saya ingin merefleksi kembali bagaimana perasaan Bapak, kemudian bagaimana Perasaan saya waktu observasi itu saya merasa bahagia karena ternyata saya itu di sini bukan hanya sendiri. Mengolah pembelajaran agar menjadi maksimal itu bukan hanya sendiri. Ternyata rekan-rekan sejawat juga ada yang perhatian, seperti ibu juga mau melakukan observasi di kelas saya. Itu ya saya bersyukur karena dari observasi itu nanti kan saya tahu nih kelemahan saya di mana. Kalau nggak ada teman ngobrol mungkin susah untuk menentukan gimana sih kelemahannya, gimana sih kekurangannya. Kalau untuk mengetok tularkan sama teman-teman atau berbagi praktik baik sama teman-teman itu dari kegiatan Kombel Bu ya. Kalau kita setelah belajar siang itu kan kita ngobrol-ngobrol di kantor, itu kan sekaligus kita ada kegiatan Kombel. Nah nanti akan saya sosialisasikan di situ. Ternyata di kelas saya, di kelas khususnya di kelas 4, pembelajaran yang nyata atau menggunakan alat peraga itu lebih menarik bagi peserta didik. Nah, cuman ada kekurangannya, alat peraga yang saya pakai itu ternyata malah jadi mainan untuk mereka. Saat jadi mainan, oh ya udah langsung kita rubah pola pikir kita untuk permainan itu dijadikan sebuah ice breaking. Untuk apa? Menimbulkan semangat mereka dalam belajar dan mengembalikan fokus mereka. Namanya anak-anak kan kadang kalau pas belajar itu pikirannya cuma mainan. Nah, dari situ permainan yang alat peraga yang digunakan untuk bermain itu kita rubah untuk sebuah ice breaking dan semangat mereka kembali. Oke Pak, terima kasih. Pasca observasi kita selesai pada pagi hari ini. Saya harap kedepannya kita bisa sama-sama belajar, saling support untuk kemajuan peserta didik kita. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama.